Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 8 orang tersangka kasus pinjaman online ilegal berhasil diungkap oleh jajaran kepolisian dari Polda Jabar Kamis 21 Oktober 2021. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Adrimulan menjelaskan, 8 tersangka ini memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari direktur hingga desk kolektor. Para tersangka yang berhasil diamankan diantaranya yakni GT, 24 tahun, MZ, 30 tahun, AZ, kemudian RS, 28 tahun, AB, 23 tahun, EA, 31 tahun, EM, 26 tahun, dan RSS, 28 tahun, selaku Direktur PT TII. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Nandri Prilatama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nandri. Halo rekan Firda. Nandri, bisa Anda jelaskan bagaimana terungkapnya pihak kepolisian Polda Jabar ini mengungkap pinjaman online ilegal di sana? Oke, terima kasih rekan Firda. Sobat Tribuners, tadi pagi pukul 10, jajaran Polda Jabar melakukan konferensi pers terkait pengungkapan kasus pinjaman online yang di mana Polda Jabar itu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 itu Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan patroli cyber di jaringan internet dan media sosial atas adanya pelaporan dari salah satu korban berinisial TM berusia 30 tahun terkait adanya praktik pinjaman online ilegal melalui aplikasi dengan inisial TC atau tunai cepat. Nah, korban ini sempat menjelaskan dari pinjaman yang diambil korban, dirinya hanya mendapatkan pencairan 50% dan harus mengembalikan 2 kali lipat. Nah, kemudian korban pun tidak telah melunasi pinjaman itu, namun tetap saja korban mendapatkan teror dan ancaman yang dikirim ke kontak-kontak milik korban itu sendiri. Dengan ada tulisan seperti buronan kasus penggelapan uang perusahaan dengan mencantumkan foto beserta data diri si korban itu sendiri. Begitu, Firda. Kemudian bagaimana untuk modus operandi yang seperti apa yang dilakukan oleh para pelaku pinjaman online ini? Modus operandi itu sendiri dari para tersangka yang telah diamankan memiliki peranan yang berbeda-beda. Seperti dari pelaku berinisial AB, dia melakukan peneroran dan pengancaman kepada korban, sedangkan tersangka EA dan EM itu menjalankan tugasnya mengawasi dari tersangka AB apabila terlalu lembek atau kurang kasar terhadap korban-korbannya. Sedangkan pelaku berinisial MZ itu berperan sebagai IT support yang menyediakan kartu GSM yang sudah terregistrasi secara ilegal. Sedangkan pelaku AZ dan RS itu bertugas sebagai HRD yang biasa merekrut atau menerima para pegawai. Sedangkan pelaku GT selaku asisten manajer di perusahaan itu, dia bertugas sebagai penanggung jawab perusahaan dan RSS sendiri sebagai direktur perusahaan itu. Seperti itu. Dan atas tindakan ini para pelaku yang 8 orang itu terancam hukuman penjara 10 tahun dengan mendapatkan pasal yang berlapis. Gitu kan, Firda. Nandri, selanjutnya dalam kasus ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polda Jabar sendiri terkait kasus pinjol ilegal yang akhir-akhir ini marak sekali di Indonesia? Nah, selanjutnya tadi berdasarkan keterangan dari Direskrimsus Polda Jabar, Kombes Arif Rahman, menyebutkan bahwa jajaran kepolisian Polda Jabar terus akan mengembangkan kasus ini sampai ke akar-akarnya hingga mereka menduga masih ada kemungkinan founder yang biasa memberikan anggaran atau dana untuk pinjaman online ini. Seperti itu, kan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari salah seorang korban pinjol berinisial TM dan juga Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol RD Adrimulan. Berikut liputannya untuk Anda. Kami juga ditempelin gitu. Ini saya akan cerita efeknya saja, Pak. Efek dari kejadian ini secara fisik, psikis dan mental saya benar-benar jatuh sampai saya masuk ke rumah sakit, dirawat kurang lebih 4 hari di salah satu rumah sakit di Bandung. Semua terjadi karena teror-teror dan makian dari pelaku seperti itu.
besar saya, ke rekan-rekan kerja saya, yang akhirnya mereka kembali menekan saya, yang psikis saya semakin jatuh dan jatuh juga. Karena mereka menyebarkan foto data diri saya, cacian maki ke keluarga besar, ke rekan-rekan yang ada di pondok saya. Yang perlu kita ketahui rekan-rekan bahwa pinjaman-pinjaman ilegal yang sudah menjadi permasalahan masyarakat ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar, ya, terutama oleh masyarakat yang melakukan pinjaman online, di mana cara sistem, ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pinjaman online ilegal ini menjadikan situasi yang sangat meresahkan terhadap peminjam, yang berakibat ada yang stres, ada yang masuk rumah sakit, bahkan mohon maaf ada yang bunuh diri. Ya, oleh karena itu di sini menjadi perhatian kami dengan kerugian-kerugian yang mengakibatkan dampak psikologis, dampak sosial, ya, di mana Polri atau negara harus hadir dalam memberikan rasa aman terhadap masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sehari-harinya, sehingga kegiatan bisnis, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan lainnya itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.